Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Di bulan Natal ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 23 dengan judul Nama yang membuka hati kita akan hadirnya Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudara yang terkasih, ketika malaikat menyampaikan kabar kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria akan disebut Immanuel, itu bukan sekedar pemberian nama yang indah atau bernuansa religius. Dalam tradisi Ibrani, nama bukan hanya identitas. Nama adalah penyingkapan karakter, tujuan, dan karya Allah. Karena itu ketika Yesus disebut Immanuel, maknanya jauh melampaui huruf-huruf yang membentuknya. Nama ini memuat salah satu deklarasi terbesar dalam seluruh Alkitab, yaitu Allah beserta kita. Di Perjanjian Lama, kehadiran Allah sering ditandai melalui simbol, yaitu kemah pertemuan, tabut perjanjian, tiang awan, dan tiang api. Kehadirannya tampak tetapi tetap terdapat jarak antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, sehingga manusia tidak dapat mendekati Allah tanpa adanya ritual. Namun Matius 1 ayat 23 membawa sebuah perubahan dramatis dalam sejarah keselamatan. Untuk pertama kalinya Allah tidak hanya menyertai dari kejauhan, tetapi dia juga masuk ke dalam dunia manusia. Ia menjadi daging, tinggal di antara kita, dan mengikat diri dalam pengalaman manusia. Lahir, bertumbuh, bekerja, menangis, merasa lapar, dan menderita. Immanuel berarti Allah tidak lagi jauh. Ia tidak lagi hanya memberi hukum, tanda, atau firman dari surga. Ia turun ke palungan, berjalan di atas debu, dan menjumpai manusia di tengah kenyataan hidup yang kotor, retak, dan penuh pergumulan. Saudara, Allah yang jauh kini dekat. Allah yang transenden kini hadir. Allah yang mulia kini menyentuh dunia yang rapuh. Namun, Immanuel juga berarti bahwa Allah hadir bukan hanya dalam momen-momen besar, tetapi dalam kehidupan biasa yang sering tidak kita sadari. Kehadiran Allah tidak menunggu kita sempurna. Dia datang justru ketika kita terhilang. Tidak menunggu kita berhasil, dia datang ketika kita hancur. Tidak menunggu situasi tenang, dia datang ketika dunia penuh kekacauan. Itu sebabnya Immanuel bukan hanya gelar teologis. Ini adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam perjalanan hidup ini. Lebih dari itu, Immanuel adalah pengingat bahwa keselamatan tidak dimulai dari usaha manusia mendekati Allah, tetapi dari Allah yang datang mendekati manusia. Keintiman itu bukan dimulai dari bawah, tetapi dari atas. Allah tahu kelemahan dan keterbatasan kita untuk menghampiri Dia. Dan karena itu, Dia sendiri yang turun untuk menghampiri kita. Nama itu juga berbicara tentang penyertaan yang berkelanjutan. Yesus bukan hanya Immanuel. Saat Ia lahir, Ia tetap menjadi Immanuel sepanjang hidupnya dan bahkan setelah kebangkitannya. Ketika Ia berkata dalam saat menyampaikan amanat agung, "Aku menyertai kamu senantiasa." Di sini Ia sedang menegaskan kembali makna nama itu. Penyertaan yang tidak tergoyahkan, tidak tergantung situasi, dan tidak dipatahkan oleh kematian sekalipun. Karena itu, merenungkan Matius 1 ayat 23 berarti merenungkan inti dari iman Kristen. Yaitu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang turun tangan. Bukan Allah yang menuntut jarak, tetapi Allah yang membangun relasi. Saudara, nama Immanuel adalah kabar bahwa kita tidak pernah menjalani hidup sendirian. Dalam ketakutan, Allah beserta kita. Dalam kegagalan, Allah beserta kita. Dalam kesedihan pun Allah beserta kita. Dan dalam kebingungan Allah beserta kita. Dalam setiap musim hidup Allah beserta kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apa yang berubah dalam keputusan dan sikap kita jika kita benar-benar menyadari bahwa Allah hadir di setiap langkah kita?
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa nama ini, yaitu Immanuel, menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bahwa Allah tidak jauh, tidak diam, dan tidak membiarkan kita sendiri. Ia datang, Ia tinggal, dan Ia menyertai. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali, mengajari kami kembali bahwa sesungguhnya kami punya Allah yang tidak jauh, Allah yang selalu dekat, dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk percaya akan janji-Mu, untuk percaya akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, untuk percaya akan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengandalkan Tuhan terus dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di hari ini Tuhan menyertai kami, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan melangkah, Tuhan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, biarlah momen Natal ini membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.